Hello students, how are you today? I hope all of you are great. Today we will continue our lesson about adverb. Dan di dalam adverb ini kita akan mempelajari what is adverb, jenis dan posisi adverb di dalam kalimat. Dan yang terakhir tentu saja kita akan berlatih tentang adverb ini. Jadi kita akan mempelajarinya. Mari kita belajar bersama-sama. Di dalam adverb, hal pertama yang kita pelajari adalah mengenai what is adverb. Adverb merupakan salah satu dari part of speech, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan adjektif atau kata sifat, verb atau kata kerja, dan adverb itu sendiri. Posisi adverb atau kata keterangan ini di dalam kalimat bisa di depan atau di awal kalimat, di belakang ataupun di akhir kalimat. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis dan posisi adverb di dalam kalimat. Nah, jenis yang pertama adalah adverb of manner, yaitu merupakan keterangan cara yang biasanya diletakkan di belakang direct object atau objek langsung dan di belakang verb jika tidak ada direct objeknya. Oke, contohnya ada kata slowly, ada kata carefully, ada kata overly, dan lain sebagainya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, I drive the car carefully. Kalimat kedua, I drive carefully. Jadi kalimat pertama ini kita memiliki objek langsung, yaitu the car. Carefully ini adalah adverbnya. Ini posisinya di akhir kalimat setelah direct object. Nah, di kalimat kedua kita menghilangkan atau meniadakan direct objeknya. Maka I drive carefully. Dia bisa langsung setelah verb. Ini dia untuk adverb of manner. Yang kedua, ada adverb of place, yaitu merupakan keterangan tempat yang biasanya diletakkan di belakang direct object dan di belakang verb jika tidak ada direct object. Prinsipnya masih sama dengan adverb of manner sebelumnya. Nah, contoh dari adverb of place itu yang menyatakan tempat. Seperti di sini dicontohkan kata here, there, dan behind. Oke, kita lihat contohnya. Contoh 1. We met him here. Jadi kata here ini diletakkan setelah him yang merupakan direct object. Sementara di contoh 2, they stay behind. Adverb ini diletakkan setelah kata verb karena tidak memiliki direct object. Nah, itulah adverb of place. Yang ketiga, ada adverb of time. Adverb of time merupakan keterangan waktu yang biasanya diletakkan di belakang kalimat. Contoh kata keterangan waktu itu di sini ada kata now, ada tomorrow, ada yesterday. Nah, contoh kalimatnya, she will tell you the story tomorrow. Jadi tomorrow ini diletakkan setelah kata direct object atau posisinya di belakang atau di akhir kalimat. Nah, tetapi ada tambahan keterangan, kalau kita bermaksud menekankan pada waktu, kita boleh meletakkan adverb ini di awal kalimat. Nah, boleh kita bandingkan contoh yang pertama dan contoh kedua. Yang pertama, adverbnya di akhir kalimat. Yang kedua ini adverbnya di awal kalimat. Tomorrow, she will tell you the story.
Jadi kenapa adverb pada kalimat kedua ini diletakkan di depan? Karena dia digunakan dengan maksud menekankan pada waktu tomorrow ini. Itulah dia mengenai adverb of time. Yang keempat, ada adverb of frequency, yaitu merupakan keterangan frekuensi untuk menyatakan sering tidaknya atau berapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Adverb ini biasanya diletakkan secara langsung sebelum main verb atau kata kerja yang utama. Nah, contoh dari adverb of frequency ini ada kata always, never, seldom, usually, dan sebagainya. Di sini ada 4 contoh yang dibuat. Contoh 1, I often go swimming in the evening. Nah, kata often ini diletakkan secara langsung sebelum main verb. Main verbnya di sini adalah kata go. Nah, contoh 2, he doesn't always play badminton. Kata always juga ditempatkan sebelum main verb, yang mana main verbnya adalah kata play. Contoh 3, I have never been abroad. Kata never juga diletakkan pada posisi sebelum main verb. Kemudian yang terakhir, you are usually here in summer. Karena di sini tidak ada main verb, maka dia diletakkan sebelum posisi objek, place atau place or time. Nah, jadi itu dia mengenai adverb of frequency. Yang kelima, ada adverb of affirmation, yaitu merupakan keterangan penegas, di mana posisinya dalam kalimat ada beberapa. Yang pertama, posisinya bisa di awal kalimat atau mendahului subjek. Contohnya, surely you know her. Nah, kata surely ini ada di awal kalimat. Yang kedua, posisinya boleh sebelum kata kerja atau di antara auxiliary verb dan infinitive. Nah, jadi sebelum kata kerja. Kita lihat contohnya, they certainly need some help. Kata kerja pada kalimat ini adalah kata need, dan posisi adverb of affirmation-nya certainly ini ada di depannya ya. Oke, dan yang ketiga, posisinya ada di akhir sebuah kalimat. Kita lihat contohnya, she is very happy indeed. Nah, kata indeed ini adalah adverb of affirmation yang posisinya berada di akhir sebuah kalimat. Yang terakhir, yang keenam, yaitu adverb of degree, merupakan keterangan tingkatan untuk menyatakan sampai seberapa jauh ataupun tingkatan atau derajat suatu kegiatan atau peristiwa di mana posisinya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Nah, posisi yang pertama untuk adverb of degree sebelum adjektif atau adverb. Jadi sebelum kata sifat ataupun kata keterangan itu sendiri. Contoh 1, she is very practical. Jadi pretty ini adalah adjektif, kata sifat. Nah, kata very ini merupakan adverb of degree. Nah, posisi yang kedua untuk adverb enough harus diletakkan setelah adjektif atau adverb atau sebelum noun. Kita lihat contohnya. Yang pertama, she is clever enough.
Jadi kata enough ini diletakkan setelah kata sifat adjektif clever. Nah, clever, enough. Oke, yang kedua, we don't have enough money. Nah, enough ini diletakkan sebelum money. Money ini adalah noun atau kata benda. Jadi untuk enough ada perbedaannya sedikit ya. Yang ketiga pada adverb of degree ini yaitu kata almost, completely, just, quite, dan rather, dan beberapa bentuk adverb of degree yang menerangkan kata kerja harus diletakkan sebelum kata kerja atau setelah auxiliary verb. Oke, auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. Oke, contoh satunya, there is almost no hope for him. Nah, dia diletakkan sebelum kata kerja hope. Yang kedua, she quite understand. Nah, kata quite juga diletakkan sebelum kata kerja understand. Oke, jadi itu dia 6 jenis adverb dan posisinya masing-masing di dalam kalimat, dalam penggunaannya di dalam bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu the exercise of adverb. Kita mau berlatih. Tentukan jenis adverb di bawah ini. Kamu boleh pilih salah satu dari poin A, B, C untuk masing-masing kata di dalam soal. Nomor 1 ada kata quickly. Nomor 2 ada kata dare. Nomor 3 ada kata today. Nomor 4 ada kata seldom. Nomor 5 ada kata certainly. Dan nomor 6 ada kata enough. Jadi itu dia latihannya. Kembali saya ingatkan, kamu boleh menjawab soal-soal latihan ini dengan cara menuliskan jawaban kamu di kolom komentar di bawah ini. Jadi selamat berlatih, kerjakan yang terbaik. That's all about our topic today about adverb. Happy learning all and see you guys. So, happy learning students. Study everywhere, study every time. Stay home, stay strong. God bless us.